Panduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 3 November 2021 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu, semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengajak kita supaya kita kembali merenungkan bagaimana proses kita dalam mengikuti Yesus. Yesus menghendaki supaya setiap orang yang hendak mengikuti Dia, hendaklah ia berani untuk mau lepas bebas dari segala kelekatan yang ada. Ungkapan Yesus yang membicarakan soal barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata benci bukan berarti kita harus tidak menyukai mereka. Namun yang dimaksud adalah bahwa kita diingatkan oleh kelekatan yang masih kita miliki. Kita diajak untuk mau mengingat kembali bahwa ketika kita sudah berani untuk mengikuti Yesus, maka hendaklah kita berani juga mempercayakan seutuhnya kepada Yesus. Kita tidak perlu tanggung-tanggung atau ragu-ragu untuk tetap takut meninggalkan kelekatan kita, karena Yesus sudah memiliki jaminan keselamatan bagi kita. Maka mari, jangan pernah kita merasa ragu-ragu di dalam mengikuti Dia, dan marilah kita tetap berani untuk mau melepaskan kelekatan kita dan berani melangkahkan diri, mendekatkan diri kita kepada kasih Allah. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang baru saja kami dengarkan. Melalui sabdamu kami diajak untuk kembali teringat akan kelekatan yang masih kami miliki. Kami mohon, berkatilah kami dan kuatkan kami agar kami memiliki kekuatan dan keberanian untuk mau
meninggalkan kelekatan kami dan berani untuk mantap dalam mengikuti Yesus, dalam meyakini karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.